Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprila Dwi Utami dengan NPM 1917051012 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi UAS Desain Analisis Algoritma. Yang pertama adalah Big O, Notation and Times Complexity. Apa sih Big O dan Times Complexity itu? Big O adalah suatu cara sederhana untuk mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menjalankan suatu algoritma dengan input tertentu atau N. Big O dan Times Complexity merupakan konsep dasar yang menunjukkan bagaimana runtime dari suatu fungsi program akan terus bertambah seiring dengan meningkatnya jumlah dari suatu input. Lalu di sini ada times complexity-nya, ada konstan, linear, logaritmik, kuadratik, kubik, dan etc. Big O notation-nya, Big O1 constant time, Big O n linear time, Big O n quadrat time, Big O n pangkat 3 kubik time. T sama dengan AN plus B sama dengan Big O n. T sama dengan Cn kuadrat plus Dn plus E sama dengan Big O n kuadrat. Tips cepat untuk mendapatkan Big O adalah temukan nilai yang tumbuh paling cepat dan hilangkan koefisiennya. Lalu ada notasi Big O-nya. Big O 1 sama dengan konstan, Big O log n logaritmik, binary search tree-nya. Ada Big O n linear, Big O n kuadratik, Big O n pangkat 3 kubik, Big O n m adalah eksponensial. Dengan catatan notasi Big O dapat berupa kombinasi dari beberapa notasi di atas. Lalu ada recurrence. Nah, di sini recurrence itu mendefinisikan objek sesuai miliknya dalam beberapa kasus dapat lebih mudah. Proses inilah yang dikenal sebagai proses perulangan atau rekursi. Urutan sequence, himpunan set, dan fungsi dapat direpresentasikan secara rekursif. Lalu ada langkah-langkahnya. Langkah dasarnya tentukan anggota awal dari urutan himpunan atau fungsi. Langkah rekursifnya adalah mendefinisikan aturan yang dapat membangun anggota baru dari urutan himpunan atau fungsi berdasarkan anggota yang ada. Lalu di sini ada contohnya, tentukan definisi rekursif dari AN sama dengan R pangkat N dengan R elemen N. R tidak sama dengan 0, N adalah bilangan bulat positif. Di sini ada N sama dengan 0, A0 sama dengan R pangkat 0 sama dengan 1, N sama dengan 1, A1 sama dengan R pangkat 1 sama dengan R, N sama dengan 2, A2 sama dengan R pangkat 2, N sama dengan 3, A3, R sama R pangkat 3, dan seterusnya. Dapat didefinisikan sebagai A0 sama dengan R0 sama dengan 1, dan AN plus 1 sama dengan R kali AN, N sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Lalu ada contoh dari fungsi rekursifnya, ada F0 sama dengan 3, Fn plus 1 sama dengan 2 Fn plus 3, maka F0 sama dengan 3, F1 sama dengan 9, F2 sama dengan 21, F3 sama dengan 45, dan F4 sama dengan 93. Seperti ini cara mengerjakannya. Lalu penyelesaian recurrence, yaitu ada substitusi, yaitu tebak solusi dan buktikan dengan induksi matematika. Lalu ada pohon rekursif, mengubah dari bentuk rekursif ke bentuk tambahan berulang. Lalu ada master theorem, menentukan solusi dalam bentuk Tn sama dengan AT N per B plus Fn. Lalu ada master theorem, yaitu menyediakan solusi untuk memecahkan permasalahan recurrence dalam bentuk Tn AT N per B plus Fn, di mana A lebih dari atau sama dengan 1, dan B lebih dari atau sama dengan 1, dan Fn adalah fungsi asimptotik positif. Ada 3 bentuk kasus dari master theorem. Jika Fn sama dengan Big O N log B A min epsilon, epsilon lebih dari 0, lebih besar dari 0, maka Tn theta n log B pangkat A. Jika Fn Big O n log BA, maka Tn sama dengan theta n log B A log n. Jika Fn sama dengan omega n log B A plus epsilon,
epsilon lebih besar dari 0, AF N per B kurang dari atau sama dengan CFN, dan C kurang dari 1, maka TN sama dengan theta Fn. Contohnya, Tn sama dengan 0, Tn sama dengan theta, jika Tn sama dengan 4Tn 4T N per 2 plus N kuadrat, maka A sama dengan 4, B sama dengan 2, Fn sama dengan N kuadrat. N kuadrat sama dengan N log 2 pangkat 4, N kuadrat sama dengan big O N kuadrat. Lalu ada dividends dan concurrent teknik. Ada dua aspek dalam algoritma, yaitu ada analisis, yaitu ada kriteria dalam algoritma yang baik, kompleksitas dari algoritma dengan menggunakan laju pertumbuhan fungsi. Lalu ada desain. Ketika ingin mendesain suatu algoritma, terdapat banyak teknik yang bisa diterapkan, seperti divide dan conquer, backtracking, greedy, dynamic programming, dan grab, dan lain-lainnya. Divide dan conquer, divide artinya membagi dan conquer artinya menyatukan. Dalam divide dan conquer terdapat 3 tahap, yaitu divide, kita akan membagi masalah menjadi lebih kecil sub masalah agar lebih mudah disesuaikan. Conquer, di sini kita dapat menyelesaikan sub masalah secara rekursif. Dan combine, solusi dari masalah yang merupakan kombinasi dari setiap solusi penyelesaian sub masalah. Jika Sn adalah jumlah langkah pada direct solution, Dn adalah jumlah langkah untuk proses decompose, Cn adalah jumlah langkah untuk proses combine. Untuk ukuran input sama dengan N, maka Tn, Sn untuk N kurang dari small size, Dn plus sigma K I sama dengan 1, T size Li plus Cn untuk N lebih dari small size. Masalah yang bisa diselesaikan dengan teknik divide dan conquer binary, yaitu binary search, mencari suatu elemen di dalam list yang sudah diurutkan. Lalu ada margin search, mengurutkan list dengan teknik merge sort, memodifikasinya dapat mencari nilai minimum, nilai maksimum, dan menghitung inversion number tidak di lokasi yang seharusnya. Lalu ada proses merge sort, divide, memecah list menjadi 2, itu ada 38, 17, 34, 39, 82, 10 menjadi 2 bagian, yaitu 38, 27, 433, dan 9, 82, 10. Kemudian dari hasil yang sudah dipecah menjadi 2, dibagi lagi menjadi 38, 27, 343, 9, 82, 10. Kemudian dibagi menjadi satu-satu. Conquer kemudian dibandingkan dengan list terdekat dari 38 dan 27 karena ingin mengurutkan dari yang lebih kecil menjadi 27, 38. Berikutnya menjadi 3, 34, 9, 2, 82, 10. Lalu ada combine. Dari hasil pengurutan tadi akan digabungkan dan dibandingkan lagi dengan sub-sub yang lain. Lanjut dari permasalahan list tadi akan dikombine menjadi 3, 27, 38, 43, dan 9, 10, 82, dan hasil akhir pengurutan list menjadi 3, 9, 10, 27, 38, 43, 82. Lalu menghitung kompleksitas waktu dengan master theorem. Dari master theorem yaitu Tn sama dengan AT N per B plus Fn untuk define dan conquer masalah Tn dan AT N per B plus big O N pangkat K, di mana A submasalah untuk proses, B banyak submasalah yang ada, K kompleksitas combine. Karena master theorem ada 3, maka untuk define dan conquer adalah Tn big O N log BA jika A lebih dari BK, Tn big O N K log N jika A sama dengan BK, Tn big O N pangkat K jika A kurang dari BK. Lalu ada binary search.
Mencari suatu elemen dari sebuah list menggunakan define dan conquer lebih efisien dibandingkan dengan menggunakan array yang telah diurutkan. Caranya, list dibagi menjadi dua. Misal ada list 1, 5, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 21, 21, 25, 27, 28, 30, 32, 37. Dan kita ingin mencari angka 27. Jika dibagi 2 menggunakan angka 21 dengan membagi yang lebih besar dan lebih kecil. Dengan cara ini maka kita hanya akan mencari kelompok yang lebih besar dari 21 karena 27 lebih besar dari 21. Jika masalah tadi dimasukkan ke dalam rumus master theorem, maka akan didapat A sama dengan 1 karena submasalah yang diproses hanya satu kelompok. B sama dengan 2 karena submasalahnya ada 2, K sama dengan 0 karena tidak ada proses combine. Jadi A sama dengan 1, B pangkat K sama dengan 2, 0 sama dengan 1. A sama dengan BK, maka TN Big O N pangkat K log N sama dengan Big O log N. Master Theorem Merge Search pada masalah pengurutan list tadi dapat didapatkan A2 karena submasalah menjadi 2. Sudah. Minimum maksimum margin search. Saat pemecahan list menjadi satu-satu pada margin search, maka kita dapat membandingkan satu persatu elemennya untuk dapat mencari nilai maksimum dan minimum pada suatu list. Jadi A sama dengan 2 karena submasalahnya 2, terus B sama dengan 2 karena submasalahnya juga ada 2, K sama dengan 0 karena tidak ada combine-nya. Makanya jadinya A kurang dari BK, maka TN Big O N log 2 pangkat 2 sama dengan Big O N. Lalu di sini ada Karatsuba dan Stressen algorithm. Algoritma Karatsuba adalah sebuah algoritma perkalian. Algoritma ini mengaplikasikan pendekatan divide dan conquer. Caranya jumlahkan 2 n per 2 digit angka kalikan 3 n per 2 digit angka dan kurangi 2 n per 2 digit angka dari perkalian lalu geser untuk mendapatkan hasil akhir. Contohnya seperti ini. Kita akan mengalihkan 1, 2, 3, 4 dikali 5, 6, 7, 8, yaitu A-nya ada 12, B-nya 34, C-nya 56, D-nya 72. Lalu kita kalikan. Lalu di sini ada X, AC, Y, BD, dan Z, A plus B plus dikali C plus D. Nah, di sini ada recurrence call-nya dan add terus subtract sama shift-nya. Lalu ada algoritma Stressen, merupakan sebuah algoritma yang digunakan untuk perkalian matriks secara asimtot lebih cepat daripada algoritma perkalian matriks standar menggunakan prinsip divide dan conquer. Caranya, divide dibagi menjadi A dan B, 4 matriks berukuran n per 2 dikali n per 2, lalu hitung 14 matriks berukuran n per 2 dikali n per 2 menggunakan operasi penjumlahan dan pengurangan. Conquer secara rekursif, tentukan PI sama dengan AI, BI dengan I, 1, 2 sampai dengan 7, combine, gabungkan hasil dari 7 operasi perkalian tersebut menggunakan 8 operasi pengurangan dan penjumlahan. Jadi seperti ini. Di sini juga ada result, add, sama subtract-nya. Lalu ada dynamic programming. Programming dinamis mirip dengan teknik define dan conquer. Selesaikan masalah dengan menggabungkan solusi submasalah. Generalisasikan teknik DNC. Perbedaan submasalah independen DNC versus submasalah dependen DP. Hasilnya adalah solusi optimal. Solusi optimal bisa saja lebih dari satu, dan solusi optimal yang dihasilkan oleh program dinamis yang mana saja tidak masalah. Karakteristik masalah optimal ada fungsi, tujuan, kendala, solusi yang sesuai, dan solusi optimal. Langkah-langkahnya mengkarakterisasi atau mendefinisikan struktur sosial optimal, tentukan nilai solusi optimal secara eksklusif, hitung nilai solusinya, lalu hitung solusi optimal dari informasi yang dihitung atau disimpan. Lalu di sini ada matriks Chan
multiplication diberikan matriks A1, A2 hingga HN, ditulis hasil perkalian A1 dikali A2 dikali sampai dengan AN, tentukan cara tercepatnya yaitu jumlah minimum perkalian untuk menghitungnya. Jadi seperti ini. Lalu posisi kurung yang berbeda akan memiliki jumlah perkalian berbeda dengan perkalian beberapa matriks. Seperti ini. Lalu fungsi tujuannya biaya optimal untuk mengalihkan matriks, solusi yang sesuai, banyaknya cara acak mengalihkan matriks, lalu solusi optimalnya, cara mendapatkan biaya minimum pada perkalian rantai matriks, operasi perkalian lebih sedikit. Lalu di sini ada langkah-langkah dalam matrix chain multiplication. Ada step satunya itu peletakan tanda kurung yang optimal seperti ini. Lalu ada relasi rekursifnya yang seperti ini. Misal MII adalah perkalian minimum AI kali AI plus 1 sampai dengan AI, M1N menjadi jawabannya. Lalu ada algoritma array M1N, 1N dengan nilai MII mencatat biaya optimal untuk AI, XI plus 1, AI. Array S sama, menghasilkan input ke algoritma adalah P, P0, P1 sampai dengan Pn. Lalu di sini ada misal kita memiliki 6 matriks N sama dengan 6 yang terdiri dari matriks A1, A2, A3, A4, A5, A6 seperti ini. Lalu kita dapatkan hasilnya adalah 7125 dan menggunakan rumus yang ini. Lalu ada step 4 membangun urutan kurang untuk solusi optimal. Karena S dihitung dan SII adalah posisi split untuk AI plus 1, AI yaitu AI, AISII dan AISII plus 1 AI. Dengan demikian urutan kurang dapat diperoleh dari S1N, 1N secara rekursif dimulai dari S1N. Lalu ada runtime-nya, submasalah keseluruhan dikali pilihan. Dalam perkalian rantai matriks big O n kuadrat dikali big O n dan sama dengan big O n pangkat 3. Biayanya penyelesaian submasalah plus biaya membuat pilihan dalam perkalian rantai matriks. Biaya dipilih adalah PI kurang 1, PK dan PJ. Lalu sini ada graph. Graph G dapat didefinisikan sebagai pasangan dari FE di mana F adalah himpunan simpul dan E adalah himpunan sisi antar simpul. Nah, ini ada unweighted graph, ada direct graph, undirect graph, dan weighted graph. Lalu sini ada path, yaitu lintasan di mana semua simpul kecuali mungkin yang pertama dan terakhir berbeda, seperti ini bentuknya. Lalu ada circle, lintasan yang berawalan dan berakhiran pada simpul yang sama, seperti ini. Lalu ada tree, graph terhubung tanpa siklus, seperti ini. Lalu ada spinning tree, subgraph yang merupakan pohon yang mencakup semua simpul dari graph G dengan jumlah tepi seminimal mungkin, seperti ini bentuknya. Lalu ada algoritma dalam masalah graph. Di sini ada algoritma Kruskal, mulai membangun MST dari sembarang simpul dalam grafik, lebih cepat dalam grafik jarang, mengurutkan edge dari bobot yang paling rendah sampai yang paling tinggi selama tidak membentuk cycle. Lalu ada algoritma Prime, mulai membentuk MST dari simpul yang membawa bobot minimum dalam grafik, lebih cepat dalam grafik padat, lebih mulai dari vertex simpul tertentu menuju vertex mana saja yang bobotnya terkecil dan terus berlanjut hingga simpul-simpul terhubung. Nah, seperti ini. Jadi kalau untuk Kruskal itu kita menentukan bobotnya dulu. Ini bobot ini yang paling kecil. Terus kalau dia membentuk circle nggak usah diambil seperti itu. Lalu kalau untuk frame itu kita menentukannya dari vertexnya dulu, mana vertex yang lebih kecil seperti itu. Semua pasangan P terpendek, contohnya graph bobot G, tentukan jalur terpendek untuk semua pasangan, generasikan jalur terpendek sumber tunggal yang dapat diselesaikan menggunakan algoritma Dijkstra, memecah masalah di atas. Nah, seperti ini menggunakan rumus yang ini. Dengan WIJ menentukan biaya simpul atau vertex I ke J, sedangkan WIJ adalah bobot tepi atau edge-nya.
Lalu menentukan jalur terpendek dari semua pasang simpul vertex dengan algoritma Floyd-Marshall. Asumsi tidak ada siklus negatif dalam grafik. Definisi DIJK sebagai jarak lintas terpendek dari simpul I ke J melalui simpul lain dalam himpunan 1, 2, sampai dengan K. Pendekatan program dinamisnya seperti ini. Lalu ada pewarnaan grafik. Contoh masalah graf G. Tentukan cara mewarnai simpul sehingga setiap dua simpul berdekatan memiliki warna yang berbeda. Adakah warna berbeda? Aplikasi penjadwalan jaringan biologis dan sudoku seperti ini. Jadi dari pokoknya diwarnain, pokoknya jangan sampai ada yang warnanya berdekatan gitu. Lalu ada complexity theory. Ada polinomial versus non polinomial. Polinomial time mudah diselesaikan, mudah diverifikasi. Non deterministic polynomial time tidak diketahui mudah atau tidaknya untuk diselesaikan, mudah diverifikasi. X time-nya tidak mudah diselesaikan, tidak mudah diverifikasi. Lalu untuk menyelesaikan non polinomial kompleks, itu diketahui bahwa masalah tersebut adalah NP complex problem. Jika telah mendapat algoritma untuk menyelesaikan submasalah, belum tentu dapat digunakan di submasalah yang lain. Beberapa bagian kasus NP kompleks dapat diselesaikan dengan polynomial time. Ketika suatu bagian masalah terpecahkan, beberapa atribut bagian tersebut boleh digunakan untuk menyelesaikan masalah secara utuh. Jika ingin mendesain suatu algoritma untuk menyelesaikan NP secara umum, harus diperhatikan bahwa meskipun algoritma bukan polynomial time, pada algoritma non-polinomial tentu ada yang kompleksitas lebih baik dari yang lain. Pada kasus ini, teknik backtracking adalah teknik yang cocok untuk menyelesaikan NP kompleks. Cari algoritma pendekatan yang merupakan polynomial time. Algoritma tersebut berguna untuk memberi solusi dari relative error yang dapat dibandingkan dengan optimal solution. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.